Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Sobat Muse, welcome to Tose, Talk Show Muse. Hai Kak. Hai. Nah, kali ini talk show kita nih bakal beda nih, Road to Selebrasi P5 episode 2. Ya, episode 2. Kita bakal bahas apa sih, Fat? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yeay. Nah, narsumnya juga beda juga nih guys. Kalau yang kemarin kelas 10, sekarang kelas 11. Kira-kira penasaran nggak sih? Tapi sebelum kita mulai, ada langkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Betul. Aku Nafwa. Dan aku Fatira. Kita bakal menemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Next, kita mau mulai perkenalan dari mana nih? Kira-kira atas, belakang, kanan, kiri? Cap-cip aja nggak sih? Kita dari tengah kali ya, yang pakai kakak perempuan di tengah. Nana cantik. Hai, hai, nama aku Keisha Nabila, aku dari 11C. Oke, halo Kak. Next. Hello, my name is Raden Mas Magali and I'm from 11E. Halo Kak Raden. Halo, aku Muhammad Nabil, aku dari kelas 11B. Halo Kak Nabil. Kak. Halo, aku Akemi Naifa Sunarko, aku dari kelas 11B. Oke, halo Kak. Next. Halo, aku Nafisa Humaira dari kelas 11E. Halo Kak. Halo, aku Fania Rahmalia dari kelas 11E. Oke, halo semuanya, salam kenal kakak-kakak semua. Kita bakal ngomongin tentang P5 kelas 11 nih, karena kita juga nggak tahu kan ya, Fato. P5 kelas 11 tuh ngapain sih? Apa sih temanya? Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Next, Fatira, apa tuh? Apa yang kalian ketahui tentang makna Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Siapa yang mau jawab? Ya. Aku boleh jawab. Oke. Boleh. Menurut aku, Bhinneka Tunggal Ika itu keberagaman yang menjadi satu. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika kan merupakan semboyan dari Indonesia. Karena Indonesia itu kan luas dan terbagi dari beberapa pulau. Jadi pastinya masing-masing daerah punya keunikannya sendiri. Nah, dengan semboyan ini yang tadinya berbeda itu menjadi satu gitu menurut aku. Oke, nice banget jawabannya. Jadi tuh bisa kita simpulin walaupun ya kita beragam nih di Indonesia, dan dari suku Jawa, suku Sumatera, kita tuh menjadi satu guys, satu kesatuan Indonesia. Next question. Nah, aku kepo nih sama kakak-kakak. Kakak-kakak ini bidangnya apa sih dan kenapa mau masuk bidang itu? Ya, alasannya di bidang P5 kelas 11 nih apa nih? Kita mulai dari kanan kiri. Kanan nggak Kanan, sih? Karena boleh. kanan yang baik kan? Enggak, maksudnya yang kiri juga baik sih, tapi ada langkah baiknya kita mulai dari kanan. Ayo, Masuk Kak. tersindir sebelah kiri. Kalau aku dari bidang tari, aku milih bidang tari itu karena aku emang punya passion. punya bakat, dan aku emang suka gerak, mengikuti irama lagu dan sebagainya. Oh, jadi udah pas banget ya Kak masuk ini. Tari. Kebetulan iya. Nice guys. Lanjut Kak. Aku dari bidang makanan. Aku milih itu karena aku tuh suka kulineran. Aku suka coba-coba makanan. Ini out of topic sih, tapi kakak suka ini nggak? Apa? YouTuber mukbang? Oh. Bener, aku kalau makan juga harus Food lihat itu. vlogger. Karena aku suka banget. Jadi emang aku milih makanan dan simpel juga makanan gitu. Oke, next Kak Kenny. Aku dari bidang busana, baju adat ya, karena aku milih busana karena aku lihat tahun lalu kan kakak kelasnya pada fashion show ya. Menurut aku itu menarik gitu buat nyoba lah fashion show, tampil di depan umum gitu kan, sebelumnya belum pernah. Jadi nyoba hal baru juga ya Kak. Keluar dari zona nyaman guys. Hashtag Coach 2024. Next Kak Raden, mulai Kak. I'm from property and I make stuff that are from other places from in Indonesia, like gloves or hats from like different villages, like in Tarian village Desa, like in Tari. Don't go there; it's too scary. And other stuff, really, just making stuff. Just it's my favorite hobby. Just going to property is like the favorite decision of my life because I make stuff because I like it. Oke, berarti Kak Raden ini suka berkarya melalui tangannya guys. Ini keren banget sih, karena zaman sekarang mungkin kita pengen yang instan gak sih? Ya. Tapi keren banget Kak Raden. Next.
overall aku sama aja sama kayak yang lain. Kayak aku milih bidangnya mural, dan memang aku suka banget melukis. Jadi kayak ya udah lukis gitu. Gitu aja sih. Oke. Kalau aku dari bidang permainan tradisional, aku dari kecil udah suka main nih keluar-keluar gitu kan. Jadi udah dulu kan gak ada HP ya, jadi mainnya ya mainan Main sama tradisional gitu. temen-temen ya di luar. sama temen-temen. Jadi ya Pakai aku, maghrib gak kak? jadi ya aku ngambil ini sih permainan Oke, tradisional. permainan tradisional. Oke nih, kita udah ngebahas tentang bidangnya, terus alasannya kenapa. Apalagi nih sifat? Kira-kira? Oh Apalagi iya, ya? aku mau nanya nih kak. Kira-kira menurut kakak dalam bidang kakak tuh kerjanya ngapain aja? Sehingga kakak bisa, apakah bidang kakak ini bisa bersangkutan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini gitu? Mau mulai dari mana nih? Dari Atas belakang atau aja. bawah? Dari belakang. Ya udah dari belakang deh. Dari Yang mana ayo? siapa ya? Dari Kak Raden mungkin ya? Ya jadi di bidang kakak tuh properti tuh ngapain aja sih kak? Property we make like for people to enjoy. Like if the kids wants like toys or something like and they can enjoy, we make them. Like if people wants like accessories for other countries like the United States, they want like a souvenir or something like gloves or a hat or some kind of like pins or something, we make them for them to bring it back home to their own country. Oke, next kita ke Bawah. bawah. Ya, kakak yang di tengah mungkin ya, Kak Nafisa boleh nih kak. Tiba-tiba banget ya. Aku tuh makanan kan, pasti itu buat proposal dulu yang pertama. Terus yang kedua nyoba masak nih di kantin kemarin, beberapa minggu kemarin. Nyoba masak terus itu seru banget juga sih, karena kan jujur aku jarang masak kan, jadi aku agak excited juga sebenarnya. Berarti belajar Terus juga ya kak, belajar masak juga. Terus selama aku di makanan itu kan aku mau menjual nih, pasti aku ngitung keuntungannya juga, keuntungan, modal dan lain-lain gitu. Berarti nggak cuman makan-makan aja guys, ternyata Bener, belajar ada masak belajarnya juga, juga, bener. belajar ekonomi juga nih guys. Kebetulan aku kelas ekonomi juga. Wow, Pas banget. sesuai Mantap. passion. Sesuai Nice. passion. Next dari Kak Akimi mungkin. Nah, kalau aku awalnya kan kita dibagi-bagi ya ke Iya. setiap kelas daerahnya. Nah, setiap kelas milih dulu mau baju adat tuh yang suku dari mana gitu. Terus habis itu kita nyari tahu kayak asal usulnya, terus ciri khasnya. Terus habis itu dipresentasiin. Nah, setelah presentasi itu baru kita mulai nyari-nyari sanggar buat nyewanya. Terus kalau kemarin sih terakhir kita wawancara untuk yang kewirausahaannya. Nah, jadi kita wawancara narasumber dari yang punya sanggar gitu. Terus kalau sekarang kita tinggal nunggu persiapan buat tampil nanti aja sih selebrasi. Duh, jadi nggak sabar gak sih guys buat selebrasi? Seru banget nih kayaknya nih Ya, kayak selebrasi. bakal heboh, besar, megah, nice. Next kita ke Kak siapa nih Fat? Pilih deh Vi. Pilih deh Fat. Kakak yang di tengah, cewek. Diam aja kak. Kakak moral. Mural tuh dari awal kita nggak pernah bikin proposal, kita juga nggak pernah ngerjain hal yang berkaitan dengan teori-teori gitu sih, kayak research dikit, tapi kayak paling research tentang objek-objek apa yang bakal kita lukis di kanvas. Terus itu sih paling dominan. Sama ini sih kita wirausahanya kan mural bingung ya, kayak pasti ujungnya properti juga gitu. Iya, Maka tadi pas Raden ngomong berkaitan dengan barang-barang kayak keychain atau apapun itu, kita sama mirip juga gitu. Kita juga bikin properti juga ujung-ujungnya, tapi harus ada kaitannya sama barang yang dilukis gitu sih. Sampai saat ini itu aja sih. Oke. Next kita ke Kak Tami. Kalau aku sama sih sejauh ini kayak Akemi, karena kita kan sama-sama soal baju dan Baju tari ya, ya. busana Tari gitu. juga masih butuh baju kostum dari daerah. Jadi kita sama aja dari awal aku bikin proposal, terus aku presentasiin dulu, abis itu kita baru nentuin jadwal latihan. Awalnya tuh kita latihan juga cuma dari YouTube. Dan itu sebenarnya bingung-bingung sedikit, cuman pada akhirnya kita ada kolaborasi sama salah satu kakak dari tim aku. Itu dia kuliah emang ngambil jurusan seni tari, jadi kita dilatih sama beliau. Terus kemarin juga kita sempat wawancara sama salah satu sanggar yang menyewakan kostum dan menyewakan guru tari. Itu kita juga nanya-nanya soal kewirausahaannya. Oke. Last one guys, Kak Nabil. Nah kalau aku itu kan permainan tradisional.
Jadi semuanya udah dibagi per daerah. Nah, masing-masing daerah itu diharapkan untuk mengangkat permainan dari daerah mereka. Kalau aku kan ngambilnya ini dengklek ya. Nah, jadi kita tuh mempraktekkan permainan kita ke semuanya per angkatan. Nah, supaya mereka juga mengingat kembali nih permainan-permainan tradisional. Karena kan sekarang kan kalau main sekarang udah HP ya. Ya, game online guys, ML, PUBG, ada yang main kakak di sini bete. Lanjut kak. Nah, karena itu jadi kita mengingatkan kembali agar kita tuh Indonesia juga punya loh permainan-permainan yang asik dan menarik gitu. Ya nggak semuanya tentang di gadget guys kayak. Next question Fat. Nah, hasil dari beberapa bulan kakak ini, apa sih hasilnya kak? Kakak tentang P5, maksudnya hasil dari Ya progres kakak tuh apa? progresnya. Kayak bentuk fisiknya mungkin. Apakah kakak udah ketemu busananya ya kalau di busana, terus makanannya udah sempet ngebuat makanan, propertinya udah ada nih contoh propertinya kayak gitu. Mau dari siapa dulu nih? Aku bingung. Siapa aja boleh? Siapa aja boleh ya? Dari kak mana ya? Aduh bingung. Dari kak Nafisa deh. Aku kontak mulu nih sama dia. Kan awalnya itu aku masih bingung mau makanan apa gitu kan, karena banyak banget kan, apalagi aku dapat di wilayah Kalimantan, Banjar gitu. Nah akhirnya tuh aku sama kelompok aku memilih makanan yang kayak pasaran dan gampang ditemuin. Aku milihnya soto, soto Banjar. Nah habis itu kalau misalkan soal temennya kan, kalau misalkan ini sesuai kelas ya. Iya. Nah aku tuh sama kelompok aku tuh namanya kelas 11 habis di rolling, jadi nggak terlalu dekat karena P5 ini karena kita satu divisi, akhirnya kita lebih dekat, Lebih banyak ya komunikasinya. Bener banget gitu. Oke. Jadi udah ngasilin soto guys. Enak nggak? Enak sih jujur, Enak, apalagi jujur. kalau tambah sambal itu enak banget. Jadi ngiler nih guys. Lanjut ke kak siapa Fat? Sebelahnya tuh boleh. Oh ya kak Tami deh. Kalau aku progresnya itu awal pas nyari tari itu lumayan susah. Karena kita berenam lumayan banyak, sementara tari-tari yang ditampilin tuh cuman paling 5 orang gitu. Dan kita kan susah ya ngubah-ngubah formasinya. Terus pada akhirnya kita nemu yang 6 orang dan itu sebenarnya gerakannya agak-agak susah. Tapi ya alhamdulillah aja kita bisa nyesuaiin. Terus juga kita sering latihan sih sejauh ini ya. Kita latihan setiap hari Rabu karena itu waktu yang paling pas buat kita semua. Dan sejauh ini kita udah hafal kira-kira 70% lah. Wow, 30% lagi guys. Berarti di tari ini kakak beneran lumayan banyak ngabisin waktu ya bareng teman-teman tari kakak. Ya bisa dibilang gitu. Oh my god. Next kita ke Pilih dong Naf. pilih nih, aku lagi nih. Kakak nggak mau ngajuin diri nih. Kayaknya kalau aku pilih takutnya gimana ya? Oh, Kak Nabil. Wah, boleh Kak. Boleh. Boleh sih, kalau aku progresnya sih selama ini lancar-lancar aja ya. Jadi kan udah sempet tampil juga sih buat mempraktekkan permainannya. Cuman paling nanti pas selebrasi juga ada penampilan juga, cuman masih rahasia. Oh, spesial nih guys. Jadi saksi nih ya guys, jangan lupa. Next kita ke Kak Raden deh. Well, and property that firstly it was hard because none of us were communicating. I tried to bring the team together, but none of them would listen. I tried forcing them to listen, and it worked. The progress on making the properties is slow because we don't have the right equipment to make the property. But now I bought all of them because I'm kind. And then the progress is doing great because we are communicating a lot, and I make sure that all of them to make the property as fast as possible. And now today we're just buying the hats and gloves for like the presentation or something. Oke. Jadi di properti ini awal-awal agak susah komunikasi ya Kak, karena mungkin banyak orangnya ya. Yeah. Jadi karena Kak Raden bekerja keras untuk saling mengkomunikasikan, hasilnya mantep udah guys. 100. Insya Allah, amin. Next kita ke mana? Ke kanan, kiri? Kami aku boleh. Oke, kaki nih. Busana nih Kak. Kalau aku awalnya sih agak kesusahan ya, karena belum tahu juga, karena maksudnya belum tahu sama sekali tentang sanggar-sanggar gitu. Terus
tapi waktu itu aku direkomendasiin sama temen aku sih. Akhirnya alhamdulillah aku udah dapet di situ dan udah. Oke. Jadi kakak benar-benar yang dari abu-abu banget tentang tata busana jadi kebuka gitu ya kan AP5 ini. Wow. Kita belajar banyak guys. Last one. Aku sendiri di mural itu progresnya udah jauh banget lebih baik daripada bulan-bulan pertama sih. Karena awalnya tuh kita kan banyak banget ya, dan gak mungkin 4 kanvas. Jadi tuh karena gak ada tembok di sekolah yang bisa dicat, jadi kita pilih kanvas. Ukurannya gede banget, ada kali Oh semeter. iya, yang aku sempet lihat itu ya. Iya bener, yang di sini tuh namanya. Itu tuh kayak gak mungkin kan 30 orang barengan langsung ngerjain, kan kayak sumpek banget gitu lah. Bener. Ya kan? Akhirnya Bu Novi, pembimbing mural aku, mutusin buat bagi 2 tim. Ada yang sketch, ada yang lukis. Nah sekarang tuh udah di tahap yang kita ngelukis dan udah mulai akhir-akhir gitu sih. Tinggal detailing. Yes. Jadi udah jauh banget lebih baik. Tapi ada lagi sih kendalanya, jadi kayak emang nggak habis-habis aja. Cuman itu overall udah jauh banget lebih baik gitu. Oke, kalau kita udah ngebicarain tentang progres, sekarang kita ngebicarain tentang hambatannya nih Kak. Apa sih hambatan di P5 banyak nggak nih di bidang-bidang kakaknya? Mungkin dari mana ya? Mengajukan diri dong. Masa Iya. dipilih mulu. Iya, Siapa kita ke kalau aku udah dari tengah terus. Boleh. Hambatan aku tuh sebenarnya nggak yang gimana-gimana ya, karena kan selebrasi ini belum. Nah, aku kan juga pas selebrasi. Iya. Nah, mungkin pas prosesnya aja ya, aku tuh agak miskom sama teman-teman aku gitu. Karena kan kayak lumayan banyak sih kelas 11E itu di divisi makanan lumayan banyak. Jadi agak kadang miskom juga gitu. Terus kadang kita ada hari di mana kita seharusnya ngerjain proposal nih. Tapi kita ngerjain di luar, kita mau nongkrong gara-gara itu. Nah, ini akhirnya kelupaan juga gitu, tapi akhirnya juga bisa kok dikejar gitu. Tetap kekejar ya Kak. Kekejar. Walaupun agak Walaupun agak ya gitu lah. ngos-ngosan dikit gak sih Iya, Kak? Duh. Itu dari divisi makanan. Kalau dari divisi permainan tradisional deh Kak, gimana tuh? Apa hambatannya? Kalau hambatan sih kayaknya mungkin nggak ada ya, karena semuanya merasa kayak seru juga gitu, nostalgia kan tadinya. Iya sih, bener-bener. Iya. Jadi yang permainan itu juga pada Excited gitu ya Kak? excited, jadi ya pada antusias juga sih ngelakuinnya gitu. Ya, jadi enak banget guys, gak ada hambatan nih ya. Kita lanjut ke mana nih Fat? Ke mural gak sih? Kayaknya tadi tuh kan 4 kanvas gede banget. Pasti hambatannya lumayan nih Kak. Iya lagi, lumayan banget. Tapi ya itu lumayan banget hambatannya. Apalagi jadi tuh beda banget sama anak divisi makanan Nafisa ya. Kita tuh anak-anaknya anak-anak yang emang agak introvert. Jadi kalau kita udah di ruangan nih, kita ngelukis diem. Tapi positifnya emang jadi banyak progres tuh cepat gitu kan. Jadi kayak kita fokus banget gitu. Cuman emang kerasa banget sih sepinya kalau nggak ada yang nggak ada yang berisik, maaf. Nggak ada yang berisik, nggak ada yang banyak Nggak ada yang rame ngomong. gitu ya, Kak? Iya, kerasa banget. Dan biasanya malah yang banyak ngomong tuh malah suka bolos. Itu sih. Terus apa lagi ya, kayaknya itu aja deh. Kalau dari kan kakak nih gambar nih, pasti kan setiap orang punya art style yang beda-beda tuh. Itu susah kasih kan nyamainnya? Nah itu gara-gara itu jadinya kita semua tuh diskusi juga di awal-awal buat akhirnya kita mutusin kita itu ngebagi 2 tim, sketch sama si lukis itu. Nah yang tim sketch ini kita tuh langsung bagi, jadi ada 12 orang nih contoh. Terus nanti si A ngerjainnya pulau aja, nanti si B ngerjainnya barang aja, objek aja, yang si C orang, si D apa gitu, tulisan atau apa gitu sih. Jadi udah ditugas-tugasin per ini ya? Iya. Oke. Next deh, kita mau kemana nih Fat? Tari, Mana? busana, properti? Properti dulu nggak sih? Ya properti deh. Kak Raden boleh nih Kak, hambatannya apa sih Kak? I mean, there's a lot. Banyak banget ya Kak. In painting, her team are introverts. Mine are extroverts. All of them are extremely loud. But the plus is they do work like instant. I told them to do this, they do it. But the minus part, sometimes they're extremely lazy.
So when they don't get work, they play ML or PUBG or just watch YouTube. Madol ya guys. Yeah, it's hard to work on the things that you want to do with your team because they're extroverted and lazy. It's hard. But progress is doing good. That's the only hope that I got. Ya, jadi ada divisi yang introvert, minusnya ini tapi progresnya cepat. Kalau yang extrovert nggak diem-dieman, asik tapi progresnya Main agak game. makan waktu Iya, yang betul. banyak ya. Terus kita ke busana. Kalau aku pribadi hambatannya sih nggak ada ya, tapi kalau secara keseluruhan dari kelas-kelas gitu ada beberapa kelas yang masih kesulitan kemarin tuh nyari baju adatnya, kayak yang dapat daerah yang biasa Sulit ya. disewaan, kayak jarang disewain gitu loh. Kemarin kayak kelas 11C sama 11D itu kalau nggak salah mereka masih sulit sih nyarinya. Tapi kalau aku sih nggak ada. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah. Oke, kita ke tari nih guys. Kalau aku hambatannya nggak begitu banyak sih ya, cukup di susah nentuin jadwal latihan karena bentrok sana sini. Karena kita kan udah kelas 11 jadi banyak yang les, terus ada yang bener-bener fokus ekskul. Jadi nentuin jadwal latihan tuh susah banget, bentrok sana sini. Terus kalau selain itu cuman paling susah buat ngafalin gerakannya yang detail-detailnya gitu, sama kalau nari kan harus bisa something yang kita sebelumnya nggak pernah pelajarin Iya, ya. bener-bener. Terus kalinya pelajarin kayak aduh encok gitu. Namanya jompo gak sih Kak? Udah jompo banget. Jadi itu sih susahnya. Oke. Nice guys. Lanjut Fat. Nah, selama P5 itu kakak tuh ada momen-momen sama Tim divisi timnya kakak nggak gitu sih, yang Kak? berharga nggak, yang bakal gue bakal kangen nih sama momen masa-masa ini. P5 nanti. Iya. Dari mana ya? Kayaknya dari Kak Raden nggak sih, properti nih ya? Yeah, I have some teams that I enjoyed. Yeah, for example, like Khalil, he's an ongoing guy. He listens to what I want to do to make this house. He makes it and he does what everyone wants. But the one person that I don't like would be stay anonymous. Next kita ke mana nih? Kayaknya ke divisi makanan lagi. Sana ya? Seru nih ngomongin Seru ya? makanan. Iya, Iya, jadi betul. lapar sih jujur. Apa ya tadi pertanyaannya? Momen yang paling Oh iya, berkesan sebenarnya gitu. ada yang momen yang bener-bener berkesan banget gitu. Cuma mungkin ada seru kali ya. Mungkin pas serunya itu pas bikin proposal di luar itu. Kita tuh awal-awal tuh emang kita awal-awal ngerjain, tapi kan lama-lama mager ya kalau Iya, udah di luar, iya. udah ngeliat minuman dingin, Ya, udah. apalagi sambil ngobrol-ngobrol kan enak ya Kak. Aduh, tapi jangan gibah ya. No. Terus yang kedua mungkin masak di kantin, pas masak di kantin itu lumayan seru sih, bikin pengalaman juga, jadi lumayan. Itu yang berkesan ya. Tuh guys, bikin proposal sama masak di kantin. Kapan lagi coba anak SMA masak di kantin? Tapi kalau kuliah, aduh, pusing skripsi itu. Next kita kemana nih Fat? Kemana? Ke tari kali ya? Boleh. Tiba-tiba banget dari makannya tadi. Oke. Kalau momen yang benar-benar bakal jadi memorable buat aku itu pas latihan sih. Karena pas latihan itu kita banyak bercanda karena gerakannya ada yang aneh gitu loh. Iya, Jadi mungkin pas ada yang gerakannya aneh, kayak aku suka ngomong, coba lu ngaca kayak gitu. Jadi kayak jadiin ngejokes gitu ya Kak? Itu jadi inside joke anak tari banget. Tiap minggu tuh pasti kita ulang jokes itu. Karena aneh banget, ada yang posisinya aneh banget. Terus iya beda. Terus kayaknya soon yang bakal jadi memorable tuh kayaknya ya pas fitting baju. Karena kita sejauh ini belum fitting. Terus mungkin pas fitting kan bakal keliling-keliling itu guys, seru deh. Iya, bakal kesana kesini gak sih nyari tempat baju yang pas gitu kan? Momen itu seru banget sih gak sih Kak? Pasti ya? Pasti. Bakal dinanti-nanti. Ya, karena nyobain baju tradisional. Kan excited tuh. Kayak aduh gue bakal cantik gak ya di baju ini? Pasti cantik gak Nasi sih? sedikit ya. Next kita kemana nih Fat? Permainan tradisional boleh. Kan Nabil nih. Kalau menurut aku sih ya seru-seru aja ya permainan tradisional ini, karena kan kita kan main nih, semuanya kan awalnya kan di rolling ya kelasnya, kalau kelas 11 itu. Nah pas main ini mereka jadi kayak kerjasama gitu. Nah melihat mereka kerjasama itu kan jadi seru gitu, jadi kayak
apa ya? Nambah relasi juga nggak sih Iya, Kak? nambah relasi. Jadi hubungan makin kuat juga gitu. Itu sih. Dari yang nggak kenal jadi kenal lagi guys. Next kita ke Busana ya. Aku biasanya kalau lagi diskusi sama kelas-kelas lain sih, karena Bu Yuri tuh biasanya minta kita presentasi tapi digabung sama kelas-kelas lain juga gitu. Terus sebenarnya kayak kata Tami tadi, aku tuh waktu itu udah keliling-keliling buat nyari-nyari sanggar sama nyobain baju. Terus itu juga bareng sama nyampur gitu sama kelas lain juga. Itu seru. Seru banget guys, aduh mau. FOMO. Next kita ke Kak Terakhir. Beda banget sih aku sama yang tari. Tari kan sebenarnya pas latihan ya. Kalau aku tuh pas kita mulai kerjain lukisan itu biasa aja. Malah aku cenderung malah kayak aduh pusing banget karena yang lain kan gambar bagus-bagus banget ya. Jadi kayak aku yang kayak aduh kebanting nih ya aku gitu. Cuman yang serunya banget tuh malah pas bagian kita sebelum apply ke kanvas, kita itu desain digital dulu. Nah itu tuh ngumpul di kelas gitu kan. Terus kita semua ngumpul, yang desain ada, tapi yang sisanya itu main game yang aku rasa aku nggak pernah lagi temuin ini di mana-mana. Itu game tebak hero. Jadi kayak itu kayak game di ML gitu, kayak hero di Genshin. Terus kita tuh kayak ngiruin gerakannya. Terus kayak itu seru banget. Ya aku nggak pernah lagi nemuin soalnya. Itu seru banget. Gitu sih. Ya guys, beda guys, karena emang kerasa banget sih kalau misalnya udah ngerjain lukisan tuh harus bener-bener fokus kan nggak ya Kak? Jadi nggak sempat bercanda-bercandanya. Next Naf. Next, last question gak sih? Iya betul. Wait nih, last questionnya. Menurut kakak-kakak sekalian, apakah anak muda ini berpotensi besar menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, atau justru menjadi generasi yang terbaik nih untuk melestarikan makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Gimana tuh? Kayak kita nih anak-anak zaman sekarang jadi ancaman atau justru jadi generasi penerus gitu dalam dalam makna Bhinneka Tunggal Ika? Kira-kira ada yang mau jawab duluan gak nih? Oke. Ih semangat banget Kak. Bagus. Menurut aku mungkin ada beberapa orang memikir ancaman karena kan zaman itu makin modern ya, baru. Jadi dari luar juga banyak yang masuk kayak entah K-pop lah, dari makanannya gitu. Cuma bisa juga jadi generasi yang terbaik gitu ya. Karena kan sekarang itu ada namanya kurikulum merdeka, ada P5. Nah P5 itu kan nggak cuma satu wilayah ya. P5 itu ada banyak wilayah yang membuat kita tuh makin Kebuka mata gitu ya. jadi nggak perbedaan juga, jadi makin kenal perbedaan gitu. Jadi kita bukannya tidak menerima budaya luar, tapi kita juga harus tetap melestarikan budaya yang ada di Biar balance Indonesia. juga, gitu. Bener, biar balance. Dari kakak yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Ayo coba nih. Oke. Benar kata Nafisa tadi. Jadi nggak semua orang itu menjadi ancaman. Jadi kita kan ini ya apa tuh ada dari budaya luar tadi juga kan. Nah itu bahkan ada yang budaya kita sendiri pun jadi kayak bercampur gitu sama budaya luar. Kayak misalkan aku pernah lihat apa ya waktu baju kebaya. Oh kebaya Nah. koket. Kebaya gitu atau makanan. Kalau kebaya kan ada yang waktu itu pernah lihat tuh kayak kebaya gabung sama budaya Korea gitu motifnya gitu kan. Nah itu sih jadi kayak ada yang malah digabung, cuman takutnya kan jadi hilang kan Nilai budaya bahasa khas Indonesianya. kitanya. Iya. Nah dengan P5 ini kita mengingatkan kembali bahwa kita tuh punya budaya-budaya sendiri yang lebih Lebih wah gitu, Iya. nggak kalah menarik guys. Itu oke. Kalau gitu Kayaknya kita udah lihat habis ya. nih Udah habis pertanyaannya. ya. Udah selesai nih perbincangan-bincangan kita. Jadi guys, itu dia. Apa ya? Lupa. Jadi itu dia perbincangan kita hari ini tentang P5 kelas 11 yang topiknya apa, Fat? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi jangan lupa saksikan selebrasi P5 tanggal 20